kuliah di Jepang, tadi sepedaan karena emang kampusnya di pinggir kota, bukan di Tokyo ya. Kalau Tokyo kan kota gede. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, istilahnya era sekarang ini justru peluang beasiswa tuh banyak banget. Oh, sekarang banyak banget. Pemimpin itu kami ya, dia baru dibilang pemimpin kalau ada yang dipimpin. Iya. Dalam tim atau dalam suatu kepemimpinan itu, teman-teman, nanti teman-teman pasti menemukan yang namanya konflik. Assalamualaikum sahabat Satu Asa semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kamiha di podcast Satu Asik. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Tapi mungkin teman-teman perlu kenal siapa sih sebenarnya direktur dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Nah, sebelumnya seperti biasa jangan lupa teman-teman semuanya untuk follow, like, dan subscribe Spotify Podcast Satu Asik, kemudian juga di YouTube dan IG-nya jangan lupa subscribe ya, Satu Asa Peduli Bangsa. Oke, kita lanjut aja ke narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu Bang Abbas. Nah, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Miha? Baik saya Bang. Jadi saya Sebelahnya nanya nih. Oke. Memang direktur Satu Asa ini orangnya sangat asik sekali teman-teman ya. Alhamdulillah. Anak muda banget lah. Siap. Tergantung zaman berapa muda ya. Oke. Jadi memang masih perdana banget podcast kita nih. Ya, tapi alhamdulillah banget. Iya. Alhamdulillah kita Satu Asa Peduli Bangsa akhirnya bisa memiliki podcast gitu ya. Ini saya juga baru bersyukur banget ya kita punya podcast, Satu Asa punya podcast Satu Asik. Semoga semakin kesini kita malah kesana gitu maksudnya. Apa tuh maksudnya? Maksudnya semakin kesana tuh semakin asik lah Satu Asik ini gitu ya. Makin manfaatnya makin tambah banyak lah buat teman-teman pelajar kita. Ya. Mungkin kita perkenalan dulu nih ya teman-teman. Kata tadi udah kenal ya? Belum kenal lagi ya? Bang Abbas ini. Jadi teman-teman nih ya, Bang Abbas nih luar biasa. Dia lahir di Palembang gitu ya. Kemudian kuliah itu di Bintaro ya Bang? Bintaro. Nah apa tuh kampus yang terkenal di Bintaro? Oh iya, cuma satu-satu tuh. Ada yang tahu teman-teman? Ya itu dia. Kampus STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu ya. Yang mana masuk ke situ tuh kayaknya susah banget ya Bang ya. Iya, kalau saya udah bisa masuk doang gampang ya. Nah, terus Bang Abbas ini selain ke STAN gitu ya, ternyata beliau tuh sudah juga mencicipi kehidupan di luar negeri. Iya, betul. Pasti dipinginin ya buat semua orang. Ya cuma jalan-jalan kan Bang di sana? Betul, sepedaan kita. Oh, sepeda. Karena Bang Abbas ini dulu kuliah juga di Jepang teman-teman. Alhamdulillah ya itu. Secerita dong Bang, gimana sih kok bisa ya anak Palembang terus keterima di Bintaro kuliah gitu kan, terus nyebrang lagi langsung ke Jepang. Jadi saya nyoba itu ada beberapa pilihan waktu itu, kedokteran, karena saya anak IPA jadi pilihnya kedokteran. Kemudian idaman semua orang itu kedokteran. Nah, terus ada teman-teman tuh yang kita coba STAN yuk, walaupun STAN itu apaan STAN gitu ya. Apaan STAN tapi jadi kan masih asing gitu ya. Masih asing tuh karena jarang mahasiswa STAN yang datang ke sekolahan ceritain tentang STAN tuh apa gitu. Nawarin gitu ya kayak biasa promo gitu ya. Kampus-kampus betul. Iya, kampus Gustusku lah atau apa lagi sekarang ya. Nah, alhamdulillah saya nyoba tuh sama teman-teman. Biasa kan teman waktu di SMA tuh ada geng atau circle gitu lah gitu, bestie gitu ya. Nah, bestie saya itu nyoba di STAN juga. Ya saya ikutin nyoba STAN. Alhamdulillah saya yang lulus, dia kagak. Tapi dia di kedokteran. Alhamdulillah di kedokteran saya di STAN. Nah, hanya saya kuliah di STAN waktu itu jurusannya kebenaran negara atau anggaran. Nah, dari situ ya udahlah saya nyoba lah berangkat ke Jakarta, kuliah di STAN, pengennya sih jadi anak-anak Jakarta lah ya, pasti dong. Orang-orang kalau ke Jakarta pengen jadi anak Jakarta. Kayak keren banget gitu keren banget gitu ya. Dari kampung. Tapi dari kampung bener tuh. Dari ya Palembang dulu susah lah, kita naik bus waktu itu masih naik bus gitu kan. Nah, mungkin kalau sempat teman-teman waktu itu dengerin podcastnya yang 4 orang kemarin itu apa namanya?
Brothers ya, Satu Asa Brothers gitu ya. Brothers, iya, Satu Asa Brothers. Yang ngomongin pengalaman setelah lulus SMA. Nah, itu kan ada teman kita tuh Bang Wahyu. Itu satu alma mater sama saya tuh di STAN. Udah lah, itu STAN 3 tahun di situ kuliah, belajar. Mental saya yang tercipta waktu itu KMIH adalah mental yang karena jurusannya kebenaran negara, itu mentalnya mental siap ke daerah. Karena kebenaran negara itu punya kantor vertikal, kantor perwakilan dari unit perbenaran itu di setiap provinsi. Bahkan sampai kabupaten kota. Nah, jadi ada tuh tersebar di seluruh kabupaten kota Indonesia, bener. Jadi udah siap-siap nih. Apalagi waktu dulu mungkin IPK-nya kayak iman kita lah ya, naik dan turun. Nah, gitu. Jadi waduh, siap banget nih harus ke daerah. Tapi Allah berkehendak lain. Saya tamat STAN, kemudian ternyata penempatan saya di kantor yang hanya ada di Jakarta. Alhamdulillah banget tuh. Udah berapa tahun kerja gitu ya. 2004 tamat STAN, 2007 di kantor yang baru sampai hari ini. Kemudian berapa tahun kemudian, sekitar 5 atau 6 tahun saya ikut seleksi nih buat S2. Dan alhamdulillah saya berkesempatan waktu itu dipanggil sama pimpinan kantor. Kamu harus keluar gitu. Jadi harus milih kampus di luar negeri gitu. Oh ya udahlah, pilihannya 2 ya, waktu itu Jepang atau Australia. Ya udah, saya berdua sama teman saya. Ya udah, saya milih Jepang aja lah, yang masih Asia ya, pikirnya lebih gampang, lebih enjoy gitu ya. Ternyata jeng gitu ya. Waktu itu berdua kita ke Jepang, berangkat lagi musim akhir tahun, lagi musim winter, lagi musim salju tuh berdua. Dan itu kan kalau perkuliahan di Jepang sama kayak Indonesia sebenarnya, mungkin semester awal itu di pertengahan tahun ya, Juli atau Agustus, Juli Agustus gitu ya. Nah, kita datang pas Desember winter, itu artinya udah jalan satu semester udah hampir selesai. Sampai kita di Jepang, di Tokyo itu, udah kita mengandalkan buku panduan ya, buku guide itu dari kampus gitu. Oke, nanti di Narita, itu di Narita gitu ya, Narita kamu cari kereta yang langsung ke waktu itu Niigata. Jadi kita cari nih Shinkansen, bagaimana menuju ke Shinkansen ke Niigata. Berdua aja tuh bertualang tuh. Kebetulan kalau di Jepang tuh ya asiknya tuh, di bandara kita udah diarahkan barang-barang bawaan kita, koper yang gede-gede gitu, bisa dipaketkan someday service, 1 hari sampai. Jadi kita nyampe di kampus, nggak perlu bawa, cuma cukup bawa bawa diri sama bawa tas kita ransel gitu. Nyampe di kampus, nyampe juga tuh barang kita. Itu saya pikir wah, ini suatu hal yang baik dan patut dicontoh di Indonesia. Kuliah di Jepang, tadi sepedaan, karena emang kampusnya di pinggir kota, bukan di Tokyo ya. Kalau Tokyo kan kota gede, teman-teman ada Shinjuku, macam-macam itu. Nah, saya di pinggir kota. Kampus itu dikelilingin sawah. Kayaknya emang nggak jauh dari persawahan kuliah saya itu ya, dari STAN, sawah, kambing gitu. Wah, alam lah ya. Alhamdulillah, tapi bisa lulus dan lolos dari kampus. Nah, itu ceritanya. Tapi prasyarat kenapa bisa terima beasiswa itu ya harus jadi ASN sih. Harus jadi ASN. Betul. Oh, jadi itu memang beasiswa yang diperuntukkan untuk para ASN ya. Betul, pada saat itu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, istilahnya era sekarang ini justru peluang beasiswa tuh banyak banget. Sekarang udah banyak banget, apalagi kan kayak sekarang kita punya lembaga khusus untuk dana pendidikan. Betul. Nah, itu teman-teman bisa lah akses LPDP, betul, LPDP. Dan sekarang ada batas usia ya. Kayaknya nggak ada batas usia. Penting teman-teman apply, kemudian kampusnya sesuai dengan apa yang ada di list LPDP dan sebagainya. Insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa teman-teman. Jadi jangan putus semangat. Jadi nggak harus kita jadi ASN dulu. Betul. Sekarang harus kita terbuka lebar untuk profesi apapun. Nggak harus kita dari sekolah unggulan juga nggak harus. Nah, semua bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa dimanapun itu. Nah, kemudian Bang, ini kan kita mau 17-an ya. Oh iya, bentar lagi ya. 17 Agustus nih. Siap. Ulang tahun kemerdekaan ya. Bang Abas ini kan ASN ya. Mungkin lebih paham gitu, tagline-nya apa sih nih? Tagline-nya itu adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Itu sebenarnya kalau saya bacanya gini.
Indonesia itu kan akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 nih kami Ya, siap. Nah, ke tagline ini untuk menyemangati kita bagaimana Indonesia ini menjaga laju pertumbuhan ekonomi, laju perekonomian dan sebagainya ini, pembangunan Indonesianya agar nanti di 2045 kita benar-benar menjadi Indonesia emas yang tidak hanya secara usia tapi secara kualitas, secara SDM maupun pertumbuhan ekonomi, perekonomiannya itu kualitas Indonesia yang negara maju 2045 insya Allah. Juga gitu ya. Karena Betul. sebenarnya 2045 sekarang aja udah 2023, nggak jauh sebenarnya. 22 tahun lagi. Insya Allah lah kita betul. ketemu lah di Indonesia emas 2045. Ya, mudah-mudahan tagline terus maju untuk Indonesia Indonesia maju maju itu benar-benar bisa membawa pengaruh ya, Ya, buat betul. pemuda nih khususnya kita pelajar gitu kan, supaya lebih semangat lagi Iya. dalam menempuh pendidikan di negara kita tercinta. Sip. Nah, lalu terlepas dari 17 Agustus itu pasti kan ada sejarah-sejarahnya tuh ya kan Bang ya. Betul. Nggak mungkin bisa kita merdeka sampai dengan saat ini gitu ya, menghirup nafas segar gitu kan, Bebas gitu bebas ya. dari penjajahan gitu, tanpa ada peran dari para pemimpin gitu, para tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan kita. Sebenarnya pasti nggak cuman Soekarno dan Hatta aja, Masih banyak gitu. banyak gitu kan. Nah, Betul. cuma kita nggak tahu nih gitu, mungkinkah ada pemuda-pemuda lain gitu yang istilahnya berpengaruh dalam kemerdekaan kita. Nah, Bang Abbas pasti punya cerita ya. Nah, sebenarnya kan sejarah panjang kemerdekaan Indonesia itu kan tidak hanya di 1945, tapi jauh sebelum itu kan para pemuda gitu ya, para pemuda itu sudah mulai memikirkan gitu ya, karena para pemuda ini bukan pemuda-pemuda zaman dahulu, itu pemuda-pemuda yang satu ya, mereka mempunyai pengetahuan lah, intelektual gitu ya, mereka bisa, kalau kita kenal misalkan kayak Ki Haji Agus Salim, kemudian Hos Cokroaminoto dan beberapa pejuang-pejuang yang lain, pahlawan itu, mereka mempunyai tingkat intelektual yang tidak hanya memikirkan apa yang bisa didapat hari ini, tapi mereka juga bagaimana mengembangkan kompetensi mereka, baik itu secara bahasa untuk komunikasi di internasional maupun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya, kami ya. Jadi misalkan kalau kita runut lah, misalkan dari zamannya Pangeran Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol, lalu ada Cut Nyadin di Aceh, Cut Mutia, kemudian lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama, dan Hos Cokroaminoto dengan Serikat Islamnya gitu ya. Itu semua adalah kalau bahasa saya itu adalah mereka-mereka yang mencoba menyusun batu bata sehingga batu bata ini menjadi satu bangunan utuh Indonesia, sehingga di tahun 1945 Soekarno Hatta mewakili atas nama bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Dan ingat juga kami ya, sebelum suasana waktu kemerdekaan itu ada sekelompok pemuda, artinya Soekarno Hatta ini kan pemuda ya pada zamannya. Ada pemuda lagi yang boleh jadi lebih muda gitu ya, pasti lebih muda tuh. Mereka saking semangatnya, mereka kalau bahasa di teks itu adalah menculik gitu ya, menculik, membawa Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok, memaksakan sekarang dong proklamirkan kemerdekaan. Artinya kalau kita baca nih sejarah kemerdekaan Indonesia, artinya para pemuda-pemuda itu lah yang menjadi penguat, promotor gitu ya, yang mempercepat, yang mendorong para pemuda-pemuda juga gitu untuk ayo segera nih nyatakan kemerdekaannya, momentumnya pas gitu ya. Kalau terlambat sedikit, wah bisa jadi kemerdekaannya itu ketunda lagi atau malah kalaupun merdeka bahasanya bukan dari hasil keringat kita, bukan dari hasil perjuangan rakyat Indonesia, tapi dari hasil pemberian penjajahan. Itu kan asik banget tuh. Karena ada beberapa sih negara di dunia ini yang boleh jadi kemerdekaannya mendapatkan dan mereka harus terikat dengan perjanjian-perjanjian, betul. Karena mereka bergabung dalam negara yang dinaungi oleh penjajahnya. Seperti itu kami. Nah, lantas tentunya para pemimpin itu ya, pemuda-pemuda itu yang mereka menjadi pemimpin pada zamannya punya karakteristik khusus dong. Nggak mungkin ya, sekedar muda aja nggak cukup. Nggak cukup, betul muda kami. Aja nggak cukup. Pasti dia nggak cukup punya usia ya, betul. Nggak cukup usia doang nih. Usianya berapa nih? Oh masih muda. Oh udah cukup. Enggak. Padahal kan masa muda itu
godaannya berat banget karena dia masa main-main gitu kan ya, masa aduh ngapain sih mikirin negara gitu, nggak mikirin orang lain gitu, Betul, mikirin diri sendiri aja betul. gitu kan. Nah tentu ada karakteristik ataupun apa ya, hal-hal yang dimiliki gitu ya oleh para pemuda tersebut yang menjadi pemimpin pada saat itu gitu Bang. Gimana sih? Betul. Kan tadi kalau saya bilang ada loh pemuda-pemuda yang menjadi tokoh sentral dalam kemerdekaan. Nah, sebenarnya kalau kita tarik benang merah, cari kesamaan di antara mereka, sebenarnya ada beberapa karakter yang tadi kami tanyakan. Ada nggak sih karakter yang mirip atau yang sama di antara mereka? Ternyata ada, paling tidak ya beberapa karakter. Yang pertama kami bisa kita lihat mereka tuh punya visi dan semangat yang sama. Visi mereka apa? Tadi kami sudah disebutkan ya teman-teman. Kalau mereka tuh nggak mikirin diri sendiri, tapi memikirkan juga orang terdekat mereka, orang yang mereka kasihi, termasuk bangsa Indonesia ini yang mereka sayangi. Mereka pengen Indonesia ini menjadi Indonesia yang merdeka, menjadi Indonesia yang maju, mandiri, berdikari, dan sama nih posisinya di kancah internasional. Jadi mereka punya visi itu dan semangat mereka itu sama ya. Kita tahulah kemerdekaan tahun 45 waktu itu bukan kemerdekaan yang langsung serta-merta semua penjajah pergi dari negeri ini. Masih ada loh. Gitu masih ada penjajah-penjajah itu di Indonesia. Jadi ketika Soekarno Hatta memproklamirkan kemerdekaan pun itu kan penjajah itu masih ada di sekitaran mereka loh, mengawal, masih berupaya untuk menjajah lagi. Kita ingat kan ada agresi militer pertama, agresi militer kedua, kemudian ada perjanjian-perjanjian gitu ya setelah kemerdekaan. Artinya kalau mereka semangatnya cuma tipis banget gitu, oh ya udahlah kita nyerah aja lagi gitu kan. Tapi karena visi semangat mereka sama, mereka mempertahankan kemerdekaan. Itu yang pertama tuh. Nah kalau boleh selanjutnya yang kedua kami mereka juga karena pemuda dan mereka punya peran sentral dalam kemerdekaan, tentu mereka mempunyai karakter kepemimpinan. Mereka tuh bisa memimpin, bisa mengarahkan, bisa mengajak tidak hanya diri mereka tentunya, tapi orang-orang di sekitar mereka untuk bekerja bersama untuk mencapai kemerdekaan. Bayangkan Soekarno Hatta itu boleh jadi ya mereka beberapa orang berkumpul gitu, kemudian mereka kita sama nih visi kita punya sama nih semangatnya, tapi kan tetap harus ada yang menjadi leader, harus ada yang memimpinnya gitu, memimpin. Harusnya kita kesini nih sekarang, oke kita udah sampai nih sekarang, terus ngapain lagi? Kan kebayang waktu mereka itu kan ada panitia PPKI, ada sebelumnya ada BPUPKI gitu ya. Nah mereka inilah yang berkumpul kemudian membicarakan persiapan kemerdekaan, dan tentu di antara mereka harus ada pemimpin. Sebagaimana kita tahu kan, kalaupun kita jalan bertiga, itu tetap harus ada yang diangkat jadi pemimpin. Nah itu kan kata Nabi SAW. Itu yang kedua, karakter yang kedua. Karakter yang ketiga kami teman-teman sekalian, mereka itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan. Bayangkan Soekarno Hatta itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Tapi mereka juga berpendidikan. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa yang lain, menyampaikan apa sih maksud kita, apa sih posisi kita gitu dari kemerdekaan itu sendiri. Kemudian mereka juga mampu ya menyusun strategi, merumuskan Pancasila. Karena kan kita tahu nih setelah merdeka kita harus punya dong yang namanya konstitusi, undang-undang dasar, kemudian punya landasan Pancasila dan sebagainya. Jadi mereka harus mengatur nih step by step setelah proklamasi kemerdekaan apalagi gitu kan. Jadi nggak udah proklamasi ini udah selesai gitu. Padahal itu adalah baru awal ya. Betul kami ya, itu baru awal. Perjuangan juga gitu kan. Nah, itu karakter yang ketiga. Nah, karakter yang berikutnya adalah bagaimana mereka itu kalau pemimpin pasti komunikasi. Nah, tapi ada yang menarik ya. Kalau kita lihat adalah kemampuan untuk berkolaborasi dan inklusif. Bayangkan Soekarno itu dari namanya aja udah ketahuan Soekarno, orang Jawa. Muhammad Hatta itu bukan orang Jawa tapi orang Sumatera Barat. Artinya apa? Artinya karakternya berbeda. Karakter berbeda satu ataupun dari asal udah berbeda ya. Nah, itu dari asal saja udah berbeda. Bagaimana mereka ini menyatukan potensi masing-masing, berkolaborasi dan terbuka untuk siapa saja gitu. Terbuka untuk siapa saja, bekerja sama. Yuk kita sama nih, visi semangat sama, tapi tidak lagi memandang kamu dari mana, tapi yaudah
berkolaborasi. Kesukuan itu dilepaskan. Betul, gitu dilepaskan kesukuan atau hal-hal lain yang menjadi barrier gitu untuk bersatu, untuk berkolaborasi itu mereka abaikan, mereka kesampingkan gitu ya. Dan yang terakhir kami kalau hari ini kalau kata pemuda, kalau karakter pemuda hari ini ya mungkin ya, atau kita lihat nih perkembangan teknologi, sebenarnya mereka pun para pemimpin-pemimpin di masa kemerdekaan itu sangat inovatif dan adaptif. Artinya apa? Mereka sangat tahu nih apa yang sedang tren pada waktu itu gitu ya. Kalau zaman sekarang namanya sedang viral. Sedang viral gitu ya. Nanti ketika mereka bicara kemerdekaan, mereka juga ngeliat dong negara-negara di negara sahabat, negara tetangga. Bayangkan seorang siapa ya dulu ya, kayak Kiai Haji Agus Salim gitu ya, dan beberapa rombongan menjadi delegasi keluar untuk menyampaikan kita nih udah merdeka, mau didukung ya, ke Mesir, ke Palestina dan ke beberapa negara yang lain gitu ya, untuk meminta dukungan. Karena kemerdekaan itu kan tidak cukup hanya sebagai de facto, tapi juga harus pengakuan hukum de jure-nya seperti itu. Jadi ya kalau mereka tuh nggak, kita harus merdeka dan kita harus menyampaikan ini, kita harus menyesuaikan dengan cepat gitu ya perubahan-perubahan. Ya kita tadi sebatas proklamasi terus selesai. Mungkin itu kami karakter-karakter yang menurut saya bisa kita ambil, kita adopsi untuk para pemuda hari ini termasuk kita. Berarti bukan tidak mungkin ya karakter-karakter tersebut sebenarnya bisa dicontoh gitu kan sama kita pemuda zaman sekarang ini gitu ya. Karena namanya Indonesia, namanya negara itu kan pasti butuh sosok-sosok yang baru gitu kan. Sosok-sosok yang baru ini apalagi zaman sekarang itu kayaknya lagi trennya anak-anak muda yang memimpin bangsa nih. Betul itu. Artinya sekarang anak-anak muda inilah yang giliran kalian gitu ya, giliran kalian bahasanya itu kan. Panggungnya kalian ya sekarang. Panggungnya mereka. Tapi ya tadi ya mereka juga punya kewajiban sebenarnya untuk mengupgrade diri, untuk melakukan melakukan apa yang dulu dilakukan oleh para pemuda pada zaman kemerdekaan, pada zaman pembangunan, pada hari ini gitu ya, melanjutkan tongkat estafet. Atau mereka juga harus menyiapkan skill maupun kemampuan mereka gitu. Jadi tipsnya apa aja nih Bang supaya para pemuda ini kedepannya ya, insya Allah bisa menjadi pemimpin di masa depan. Waduh, bagi-bagi tips nih ya. Kalau bagi-bagi tips, bagi-bagi pengalaman biasanya. Benar-benar. Nah, kalau saya mungkin teman-teman juga gitu ya, sekarang lagi menyimak gitu ya. Yang pertama itu kita harus kenalin diri kita nih. Jadi kita harus kenalin diri kita nih. Siapa sih diri kita gitu ya? Oh, diri kita ini adalah seorang pemuda kelahiran tahun sekian, terus udah ngapain aja, bagaimana kita di bagian pendidikan kita bagaimana, apakah kita punya passion di mana gitu ya. Kalau nggak salah waktu di podcast sebelumnya tuh ngomongin passion aja dipermasalahkan gitu ya. Ini passion atau fashion gitu. Aduh. Saya geli sendiri gitu. Nah, betul, ingat tuh kami ya. Itu yang sebelumnya ya. Tapi ini bagaimana kita mengenali kalau anak-anak sekarang passionnya apa sih gitu ya. Ada mereka yang bukan tidak jago ya, tidak pakar, tidak begitu ahli di matematika misalkan. Oh, tapi ternyata mereka punya kecerdasan yang lain. Bahasa atau seni. Betul. Saya ingat tuh. Ada anak-anak dia mungkin kalau hitungan matematika mungkin agak lama. Tapi ketika disuruh menggambar, itu kayak lukisan yang udah ahli banget gitu ya. Arnaldo da Vinci. Siapalah itu namanya gitu. Pokoknya mereka, atau Raden Saleh kalau yang ada filmnya kan kemarin. Jadi bagaimana kalau kita udah kenal diri, saya ini cerdasnya di linguistik nih, bahasa, atau saya cerdasnya di matematika, atau saya cerdasnya di visual, spasial gitu dan sebagainya. Nah, teman-teman jangan ragu sebenarnya. Kalau kita udah kenalin diri kita, lanjutkan itu, asah terus. Kemudian yang kedua, kalau sudah kita asah, sudah tahu nih, kita punya tujuan yang jelas. Tadi saya bilang pejuang pahlawan-pahlawan dahulu itu mereka nggak menargetkan saya harus menikmati kemerdekaan, tidak, atau saya harus mengantarkan Indonesia di kemerdekaan, enggak, tapi mereka berjuang punya tujuan yang jelas bahwasanya Indonesia harus merdeka, itu aja. Apakah mereka menikmati atau mereka mencapai itu
ya belum tentu kan, walau alam ya. Iya, Tapi mereka sudah punya tujuan untuk merdeka. Kan bisa belum tentu ketika merdeka terus langsung bahagia. Nah, gitu betul. Kan. Jadi hasil itu kayak nanti gitu. Nanti ya, penting punya tujuan jelas, kita patok tuh tujuan jelasnya ya. Nah, jadi teman-teman para pemuda nih, para pelajar remaja gitu punya tujuan jelas. Jadi kalau mau belajar sesuai dengan passion, karena kita punya tujuan nih. Jangan kayak saya. Kan tadi kan udah bilang saya IPA tapi masuk STAN. Itu kayak teman saya juga tuh, harus belajar dari ulang dong ya. Harus di setel ulang gitu. Setel ulang, bener. Nah, yang ketiga, kalau jadi pemimpin nanti teman-teman tuh harus belajar komunikasi yang baik. Oke. Kenapa? Karena dia jarang ya ada pemimpin-pemimpin yang punya ide besar, gagasan besar, hebat, tapi karena masalah komunikasi Nggak bisa dia. dia nggak bisa tuh kayak membawa. kepentok gitu ya. Aduh, kok kayak gini sih? Padahal saya punya ide kayak gini, tapi ide kayak gini itu tidak bisa dia komunikasikan, betul. Kalau perlu nih teman-teman, ya kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam kan dia berdoa tuh, Robbi sholli sodri, Nah, ada doa Wasli amri, mujarabnya itu ya? udah mujarabnya Doa tuh aja, doa yang harus dibaca. Walaupun ada teman saya di kantor, loh itu kan doa mau ketemu Fir'aun. Loh, Oke, saya bilang oke nggak masalah. Tapi kan itu doa yang baik ya. Yang keempat, bangun kepercayaan. Sama ya, komunikasi dengan bangun kepercayaan itu ya 11-12. Artinya kalau teman-teman sudah pede, bisa menyampaikan ide gagasan dengan baik, baca doa Robbi sholli sodri, Wasli amri gitu, insya Allah lah kita bisa menyampaikan ide gagasan dan bekerja dalam tim. Siap. Karena pemimpin itu kami ya, dia baru dibilang pemimpin kalau ada yang dipimpin. Iya, kalau ada timnya ya. Iya, kalau ada timnya. Kalau dia siapa pemimpin? Terus siapa yang lu pimpin? Kagak ada. Ya, lu bukan pemimpin tapi pemimpi. Gitu. Pemimpi. Bisa aja Bang. Karena nggak ada N-nya tuh. benar-benar. Mirip-mirip. Nah, mirip ya. Ya. Dalam tim atau dalam suatu kepemimpinan itu, teman-teman, nanti teman-teman pasti menemukan yang namanya konflik. Kenapa? Karena rambut boleh hitam sama nih. Kayak saya nih kacamata sama nih dengan Kamiha. Iya. Tapi bisa ada Baju konflik. sama nih kita nih, Baju nggak sama janjian nih, lagi senada. kan? Aduh. Kita nggak janjiannya. Tapi tetap ada konflik. Kalau nggak ada konflik, kita nggak dialog. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada permasalahan, ada konflik, Yap. tinggal dialog. Siap. Artinya kemampuan mengelola konflik itu cukup dengan dialog. Komunikasi ya. Komunikasi lagi-lagi. Nah, yang berikutnya, teman-teman sebagai pemimpin itu harus take lead, ambil inisiatif. Kalau memang kamu pemimpin, leader, ya udah kamu yang mimpin, maju ke depan gitu ya. Jangan nungguin nunggu. ya. Iya. Kecuali catatannya adalah kita bisa melihat bagaimana suatu semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu loh. Ingat sosung tulodo, ingmat dia mangun karso, tuturi handayani. Ingat sosung tulodo itu kan berarti kita yang ambil teladan ya, ngambil teladan yang di depan, memberikan teladan yang di depan. Ingat sosung tulodo. Ingmat dia mangun karso, yang di tengah itu bagaimana membangun kerja sama bareng gitu ya. Di tengah-tengah kan ya posisi tengah. Nah, tuturi handayani. Nah, yang di belakang bagaimana tetap mendorong kerja-kerja yang positif gitu ya. Jadi kalau dibahasakan seperti itu bahasa-bahasa yang sekarang, karena kalau bahasanya literleg itu aduh agak nggak nyampe nih ke teman-teman pemuda. Ambil inisiatif, dan yang terakhir kita coba bersikap adil dan menghormati ya. Karena pemimpin itu tak jarang kita nggak bisa tahu posisi kita sekarang. Artinya, saya ini pemimpin loh, leader. Saya akhirnya apa kami ya? Akhirnya pemimpin leader itu menjadi bos. Kan kalau ngebosi itu kan nggak pas banget ya. Jadi bos gitu. Padahal maunya merintah doang. Tapi nggak mau mengarahkan. Betul, dia mau mengarahkan. Ya, betul. Dan juga nggak bisa memberikan tadi, menaruh orang yang benar, maksudnya menaruh orang itu sesuai passionnya atau sesuai posisinya. Kita bisa menghormati atau kita bisa memandang dia punya pendapat yang berbeda, tapi pendapat itu masih bisa dikomunikasikan. Tadi balik lagi ke konflik misalkan. Artinya bagaimana teman-teman yang jadi pemimpin, baik itu pemimpin diri sendiri, pemimpin untuk di sekolah, di kelas, atau di ekskul ya. Mungkin di geng juga bisa Bang. Oke, di geng, di circle gitu ya. Nah, kamu harus bisa jaga keseimbangan. Kamu itu pemimpin sekaligus sahabat bagi teman-teman kamu. Artinya skill kepemimpinan itu harus terus diasah, harus terus dibiasakan gitu ya, untuk karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mungkin itu Kak Mia tips saya nih.
dikit Jadi sih. bisa menjadi contoh ya Mm-mm. buat yang lainnya dalam kebaikan gitu. Betul, memberikan contoh-contoh yang baik kepada teman-temannya. Ya, mantap kali nih bahasanya. Tapi bukan daging semua, tenang. Kalau daging semua pulang-pulang saya udah naik berat badan nanti kami. Udah gak ada dagingnya Mas. Waduh. Jadi ya teman-teman itu luar biasa banget ya, tips and tricks dari Pak Dirit kita, Bang Abbas ya. Bagaimana kita sebagai pemuda nih, pemuda tuh sebenarnya nggak cuma masa lalu ya, Iya, tapi juga masa betul. kini dan masa depan gitu ya. Gimana supaya kita meskipun menjadi pemuda tetap kita belajar kepemimpinan. Ya, betul. Terus dilatih ya. Terus dilatih. Betul, terus dilatih karena pemuda hari ini tadi Pemimpin masa depan. pemimpin masa depan ya, Masya Allah ya, luar biasa. Mungkin itu aja Spotify kita hari ini. Jangan lupa teman-teman ya untuk follow, dengerin nih, Iya. dengerin kita semua di podcast Satu Asik. Tuh. Sebenarnya satu lagi sih kami ya. Satu asa itu karena kita sangat dekat dengan para pemuda, pelajar, remaja. Satu asa juga punya program untuk memberi untuk melatih bersama-sama gitu ya para pemuda, para pelajar ini terkait kepemimpinan. Tapi itu tunggu saja lah tanggal mainnya ya. Ya, tunggu saja. Satu Asa juga sebenarnya banyak program ya Bang, banyak Nah, program betul. yang sudah mengasah kepemimpinan para pemuda ini, para pelajar ini. Dan yang terdekat ini sepertinya akan ada Satu Asa Super Camp, Nah. teman-teman. Sangat dinantikan. Nah, tadi selain Spotify Bang, kita juga punya sosmed yang lain yaitu di YouTube dan Instagram Satu Asa Peduli Bangsa. Jangan lupa like and subscribe ya. Betul. Harus follow ya. Harus follow insya Allah. Itu aja dari kami. Saya Miha. Saya Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.